Kematian itu sangat dekat, seperti kita dengan urat leher kita. Bang, besok-besok kita ngumpul kayak gini lagi ya bang. Siap-siap aja gua mah. Yang penting ada uangnya. Semua pasti akan beres. Iya, benar bang. Lu sih Jo, ngumpul-ngumpul mulu. Duitnya nggak ada. Udah, entar gua minta sama mak gua. Hahaha, mantap Jo. Oh iya, ini udah jam setengah 12 malam. Besok nggak sahur. Sahur, hahaha. Palingan mak bangunin juga. Dia nggak pernah capek bangunin gua. Lu mah enak punya mak perhatian. Lah, mak kita udah nggak ada kan, Din? Iya bang, benar sekali itu. Perhatian apaan? Cerewet yang ada. Tiap hari nasihatinnya nggak ada habis-habisnya. Bosan gua. Lu, kalau orang tua ngasih nasihat, ya didengarin Jojo. Jangan lu malah bilang cerewet. Entar, kalau udah nggak ada, lu baru nyesal. Nasihat apaan sih? Jo, jangan pulang malam. Jo, jangan minum. Jo, sholat yang rajin ya. Wah, capek gua dengerinnya. Wah. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Jangan sebelum Tarjo berubah. Tarjo masih belum pulang juga nah itu. Pasti belum makan dia. Sampai kapan kamu seperti ini, Jo? Ya Allah, Tarjo, Tarjo. Habis-habisin Jo, jangan kasih kendor. Wah. Jo, gua pikir-pikir ya, lu nggak kerja, nggak pegang duit, apa nggak jadi masalah? Oh, gak jadi masalah, bos. Yang jadi masalah itu, aku kerja tapi gak pegang duit. Betul juga kau Jo. Wah. Mak, Tarjo pulang. Aduh, kemana sih mak? Apa udah tidur ya? Mak. Iya ya, sebentar Jo. Mak, kenapa nggak taruh kunci di luar? Mak udah tidur. Yo, Mak belum tidur, Nak. Mak tungguin kamu. Kamu udah makan? Udah lah mak, di luar tadi. Kamu minum lagi, Jo? Mak ini kenapa sih? Baru aja pulang, langsung diinterogasi. Aduh. Yo, Mak cuman khawatir. Kamu satu-satunya yang Mak punya. Kalau kamu kenapa-kenapa, gimana? Udah lah mak, Tarjo itu udah besar. Jangan diperlakukan kayak anak kecil. Ngomel-ngomel mulu, capek. Ya Allah, tolong sadarkan Tarjo. Sampai kapan dia seperti ini? Aku sudah tua dan tak lagi ada selamanya untuk selalu mengingatkannya.
Jo, bangun nak, sahur. Jo, Ah, apa sih, Mak? Masih ngantuk ini. makan dulu Jo, walaupun sedikit. Jangan sampai perutnya kosong. Jo, ayo Jo, bentar lagi imsak. Ah, Mak. Tiap hari kuat kali bangun setiap pagi ya. Yo mau gimana lagi? Kalau bukan mak yang bangun duluan dan bangunin kamu nak, siapa lagi? Iya, Mak. Cerewet amat. Eh, Gimana Jo? Puasa nggak lu? ya jelas puasa lah. Masa ya enggak? Ah, benaran lu? Ya iyalah, Din. Tapi cuman batal sedikit. Hahaha. Mana ada batal dikit Jo. Alah, Mak gak bakalan tahu. Lu nggak takut dosa Jo? Dosa? Ah, hidup gua udah biasa gini, Din. Jangan terlalu dibawa serius. Hah, Jo. Gua ya Jo. Walaupun kayak gini, ya puasa tetap jalan. Kalau di luar Ramadan, ya balik lagi ke setelan awal. Hahaha. Wah, sama aja bohong, Din. Ya, yang penting kan gua masih ingat mati. Ah, lu bercanda pakai bawa-bawa mati segala. Udah, gak usah dibahas. Tobatnya nanti-nanti saja. Oh iya, mana nih Bang Supri? Nggak tahu tuh, palingan masih molor. Alah, udah siang gini masih molor. Mau dibawa kemana hidup kayak gitu? Hahaha. Itu tuh Bang Supri. Pucuk dicinta, Bang Supri pun tiba. Hahaha. Gimana? Pada puasa nggak hari ini? Alah Bang, udahlah. Puasanya nanti-nanti saja kalau udah tua. Kita nikmatin aja masa-masa muda sekarang. Alah, lu ya Jo. Walaupun gua preman-preman gini, kalau puasa ya tetap harus jalan Jo. Walah, jadi cuman gua ya Bang gak puasa. Ya, salah lu sendiri nggak puasa. Ingat mati Jo. Iya Jo, dengerin tuh nasihat orang tua. Tua-tua. Meskipun gua udah tua, ya jangan terlalu ditua-tuakan ya Din. Hahaha. Iya, sorry Bang. Kenapa sih semua pada ingat mati? Ya, lu aja yang gak ingat mati. Ingat Jo, kematian itu dekat. Lebih dekat daripada urat leher. Iya Jo, benar sekali. Malaikat maut menghampiri setiap saat lebih dari 70 kali. Bukan tua, bukan muda. Ajal pasti akan datang, cepat ataupun lambat. Ah, udahlah. Gak asik bahas-bahas mati. Mending minum lagi. Aduh, Jojo. أشهد أن لا إله إلا الله. Jo, ayo makan dulu.
Mak udah masak makanan kesukaanmu, ikan asap cabai hijau. Itu lagi. Itu udah sering mak masak. Tarjo mau makan di luar aja, mak. Jo, sini, duduk dulu sebentar. Gak apa-apa kalau kamu ndak mau makan masakan mak lagi. Apalagi sih, mak? Tarjo lagi males duduk. Jo, mak cuman mau tanya, kamu bahagia ndak hidup seperti ini? Ya bahagia lah, mak. Punya teman, punya hiburan. Teman yang membawamu minum itu, teman yang ndak peduli kamu pulang selamat atau tidak. Loh, kok mak ngomong gitu? Mak jangan jelek-jelekin teman Tarjo. Yo, mak bukan jelek-jelekin. Mak cuma takut dunia malam itu gelap, Jo. Dan mak nggak selalu bisa jaga kamu. Alah, mak ini lebay. Jo, mak ini ndak hidup selamanya, Jo. Udah, mak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Yo, kalau suatu hari mak ndak ada, siapa lagi yang akan mengingatkanmu? Siapa lagi yang akan membangunkanmu sahur? Ya, mak pasti ada terus di sini. Emangnya mak mau kemana? Hari demi hari berlalu. Tarjo masih mengikuti egonya dan tidak menghiraukan nasihat ibunya. Dan di suatu malam, di malam ke-27 Ramadan, Mak, Tarjo pulang. Loh, pintu nggak dikunci. Mak lupa mungkin. Nggak biasanya seperti ini. Mak kemana? Mak. Mak, bangun mak. Jangan tidur di lantai. Nanti mak masuk angin lagi. Mak bercanda kan? Udah mak, jangan bercanda. Sudah malam ini mak. Loh, darah apa ini? Mak sakit mak. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak cerita sama Tarjo? Mak, bangun mak. Tarjo janji nggak minum lagi mak. Tarjo janji nggak nongkrong lagi. Mak, tolong buka matanya mak. Sekali saja. Mak, jangan tinggalin Tarjo mak. Mak. Mak, maafkan Tarjo ya mak. Kenapa secepat ini mak? Mak, Tarjo belum bisa sendiri mak. Mak. Mak, tiap sahur mak selalu bangunin Tarjo. Tarjo malah marah. Mak masakin, Tarjo malah makan di luar. Mak batuk berdarah, Tarjo tidak peduli mak. Maafkan Tarjo. Kenapa Tarjo terlalu buta ya mak? Kenapa harus menunggu mak pergi baru sadar? Mak, sepertinya saya mendengar suara mak batuk. Sudahlah. Udah sahur aja. Biasanya mak udah ketuk pintu bangunin Tarjo untuk sahur. Tapi sekarang, sudahlah. Mak, Tarjo bangun. Sekarang Tarjo mengambil makanan sendiri ya mak. Mak,
Tiap hari selalu begini, sendirian, sambil sakit. Ah. Sayur, sayur bayam, kangkung, sayur sawi, sayur. Silakan Pak, Bu. Ayo yang mau sayur, segar-segar. Ibu-ibu, sayur. Udah jam segini, masih belum ada yang beli. Gini ya mak jualan sendiri, sedangkan aku jam segini masih enak-enakan tidur. Sayur bayam, sayur kangkung, sayur sawi. Yo, Tarjo, sini. Kamu teh sekarang yang jualan. Iya Bu, dulu mak yang selalu keliling, sekarang biar Tarjo yang lanjutkan. Iya Jo, nggak apa-apa atuh. Yang sabar wae nya. Mak udah tenang teh di sana. Udah ndak sakit-sakitan lagi. Iya Bu, selama ini mak sendirian. Ya sudah atuh Jo. Yang berlalu mah biarlah berlalu. Mulai sekarang teh pikirkan hidup ke depannya. Kalau kamu bisa jadi anak yang lebih baik, mak teh pasti senang di sana. Punten atuh. Iya Bu. Punten atuh Jo. Ibu bukan bermaksud mengajari kamu. Ibu mah cuman mengingatkan dan menasehati. Jadikan semua yang kamu lewati pelajaran dalam hidup. Jangan teh untuk ditangisi, nya. Baik Bu, terima kasih nasihatnya. Oh iya, hari ini teh ibu ada acara syukuran di rumah. Semua sayuranmu ini ibu borong ya. Sekalian teh buat dibagi-bagiin ke tetangga. Hah? Beneran Bu? Iya atuh Jo, masa iya teh ibu bercanda? Terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah ya Allah. Iya atuh, sama-sama. Langsung wae diantar ke rumah ya Jo. Oke, siap Bu. Oi Jo, kemana aja lu? Sini dulu nongkrong sama kita. Waduh, mau kemana nih Jo? Udah rapi kelihatannya. Ya elah Din, ya mau ke masjid lah. Masa ya mau masuk kuburan? Op, udah mulai berubah ya sekarang. Pantesan udah jarang terlihat. Iya Bang, benar juga omongan lu waktu itu Bang. Mati itu tidak ada yang tahu dan dekat ya Bang. Iya Jo, tumben lu sekarang banyak benarnya. Iya Bang, udah sadar dan belajar dari pelajaran hidup Bang. Kematian itu sangat dekat, seperti kita dengan urat leher kita. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada duduk nggak jelas di sini, mending kita ke masjid yuk Bang. Din, hidup nggak ada yang tahu. Betul juga. Yuk Din, ayo. Kalau udah mati, baru sadar, sama aja bohong. أشهد أن لا إله إلا الله. Mak, Ramadan ini sunyi sekali. Tidak ada yang bangunin sahur. Tidak ada suara batuk mak di dapur. Tidak ada lagi nasihat yang dulu Tarjo anggap cerewet mak. Sepi sekali ya mak. Benar kata mak dulu. Sekarang Tarjo sendiri mak. Teman yang dulu Tarjo bela-belain
udah sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau waktu bisa diputar, Tarjo mau lebih lama duduk bersama Mak, lebih sabar dengan nasihat Mak, lebih peduli waktu Mak batuk. Tapi sayang ya Mak, semuanya itu berjalan bukan sesuai keinginan dan kehendak kita. Tarjo janji Mak akan selalu mengingat dan menjalankan pesan dan nasihat Mak. Ramadan tahun ini ternyata Ramadan terakhir kita ya Mak. Terkadang kita baru sadar arti seorang ibu saat suaranya tak lagi bisa kita dengar. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai berubah.